Yuk udah di start. Selamat malam, pagi, siang, Pak Derwin. Kami dari kelompok satu ingin present tugas kelompok deep learning tentang Relu. Eh, Pada video yang kami buat ini, adapun outline-nya eh, yang kami bahas nantinya pada slide ini, pengertian fungsi aktivasi, apa itu Relu, bagaimana cara kerja Relu, kelebihan dan kekurangan Relu, mengapa Relu sangat populer dibanding dengan fungsi aktivasi lain, pengertian dying Relu, jenis-jenis Relu, contoh aplikasi Relu, nanti di akhir video kami ada demo juga. Fungsi aktivasi. Uh, Fungsi aktivasi ini biasanya digunakan pada uh, bidang deep learning, di mana pengolahan data yang sangat besar uh, di input, sehingga fungsi aktivasi ini sangat berguna untuk memaksimalkan hasil output model yang nantinya akan dibuat. Fungsi ini bertujuan juga untuk menentukan apakah neuron itu diaktifkan atau tidak. Fungsi aktivasi bagian penting ketika kita membuat jaringan saraf, serta pemilihan fungsi aktivasi memiliki dampak yang besar, dan fungsi aktivasi berbeda dapat digunakan di bagian model yang berbeda. Fungsi aktivasi sendiri ada beberapa jenis. uh, ada sigmoid, relu. Pada tugas ini kami akan membahas fungsi aktivasi relu. Apa itu fungsi aktivasi relu? Fungsi aktivasi yang diperkenalkan oleh Geoffrey Hilton dan Vinod Nair dan digunakan pada neural network. Yang saya pahami tujuan fungsi aktivasi relu ini, di mana input data neuron tadi yang banyak bervariasi, dia mengubah nilai menjadi negatif non linear. Sebaliknya, untuk nilai X tetap dipertahankan apabila nilai tersebut kurang dari 0. Eh, Adapun bagaimana cara kerja relu akan disampaikan oleh eh, kelompok saya, Agusti. Ya, di sini akan dijelaskan bagaimana cara kerja relu. Relu sendiri pada intinya hanya membuat pembatas pada bilangan 0, yang artinya apabila X di bawah atau lebih kecil sama dengan 0, maka X akan bernilai 0. Namun apabila X lebih besar dari 0, maka nilai X adalah X tersebut sendiri. Operasi relu dirumuskan pada persamaan berikut, di mana fxi sama dengan maksimal 0, xi. Apabila xi lebih besar daripada 0, maka xi. Apabila lebih kecil dari 0, maka 0. Dengan keterangan fxi yaitu nilai dari relu activation dan xi adalah nilai dari matriks. Kelebihan dan kekurangan relu. Relu sangat mempercepat proses konvergensi yang dilakukan dengan stochastic gradient descent jika dibandingkan dengan aktivasi lainnya seperti sigmoid atau tan. Jika dibandingkan dengan sigmoid dan tan, relu memiliki operasi yang lebih sederhana, tidak serupa dengan sigmoid atau tan yang lebih rumit atau ekspensif. Untuk kekurangan relu sendiri, unit relu bisa menjadi rapuh pada saat proses training dan bisa membuat unit tersebut tidak berjalan atau mati.
Sebagai contoh, mungkin kita akan menemukan bahwa 40% dari jaringan akan mati, dalam artian tidak akan pernah aktif selama proses training apabila learning rate yang diinisialisasi terlalu tinggi. Namun, apabila menginisialisasi dengan tepat, maka hal ini mungkin akan jarang terjadi. Alasan Relu sendiri kenapa lebih populer daripada fungsi aktivasi lainnya, yaitu penggunaan Relu ini memiliki keuntungan, yaitu pada proses algoritmanya akan belajar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode lain seperti sigmoid atau TAN. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Dying Relu ini adalah kondisi di mana seperti yang tadi disebutkan tadi ya. Jadi di mana ada neuron-neuron yang mati. Mati ini karena mereka menghasilkan nilai 0 dan itu rata-rata menjadi konstan. Hal ini terjadi karena input yang masuk itu ada dalam nilai range negatif. Kondisi ini cukup berbahaya karena bisa menghasilkan kondisi di mana seluruh jaringan hanya bertindak sebagai fungsi konstan saja. Jadi kehilangan kemampuan untuk non-linearitasnya maupun kemampuan untuk membagi sesuai kelasnya ataupun untuk regresi. Bisa dilanjut. Nah, ini contohnya pada neuron yang digambarkan, bila fungsi input A bernilai negatif, maka nilai yang dihasilkan oleh neuron tersebut menjadi 0 ketika dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi relu. Nilai W 1 dan W2 tidak akan berkontribusi apa-apa dan nilai W tidak akan diupdate ketika backpropagation. Ketika banyak neuron yang nilainya 0, jadi nilai W-nya ini tidak akan diupdate. Jadi ini yang disebut dead neuron problem atau neuronnya mati. Alasan terjadinya Dying Relu ini ada beberapa. Yang pertama adalah learning rate yang terlalu besar. Sesuai dengan rumusnya yang ada di PowerPoint, ketika nilai A itu menjadi lebih besar, nilai W yang lama ini akan dikurangi dengan angka negatif. Jadi kemungkinan di mana W menjadi negatif karena nilai W yang lama menjadi lebih kecil dibandingkan nilai adjustment-nya. Alasan kedua terjadinya Dying Relu ini karena nilai bias terlalu besar. Ini mungkin bisa diklik satu kali lagi. Ya. Jadi karena Y adalah jumlah atau sigma dari weight dikali input plus bias. Jika nilai biasnya ini bernilai negatif dan lebih besar daripada sigma weight dikali input, maka ini juga bisa menghasilkan angka yang negatif. Jadi ketika dimasukkan ke activation function, dia akan menghasilkan nilai 0. Untuk solusi masalah Dying Relu ini bisa menggunakan learning rate yang lebih kecil seperti tadi disebutkan oleh Mas Agusti. Lalu yang kedua adalah menggunakan variasi lain dari Relu yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah modifikasi proses inisialisasi weight. Jadi randomnya itu lebih diatur ketika menginisialisasi neural network-nya. Mungkin setelah ini bisa dilanjut ke teman saya, Mas Anton. Iya, terima kasih Mas Satrio. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis relu. Jadi di pembahasan kali ini akan dijelaskan 4 jenis relu. Yang pertama leaky relu, yang kedua parametric relu, yang ketiga eksponensial, dan yang keempat concatenated relu.
Nah, yang pertama leaky relu. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Satrio, jadi leaky relu itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi dead relu yang tadi. Nah, gimana caranya dia mencegah nilai 0 yang tadi ada di relu. Nah, jadi dia pakai nilai alfa. Nah, alfa itu biasanya nilainya 0,01. Jadi ketika nilainya negatif, dia dikalikan alfa, jadi dia tidak 0. Misalnya ketika dia eksamin 1, min 1 dikalikan 0,01 kan jadi minus 0,01. Nah, itu kan bukan 0. Jadi dia mengurangi nilai 0 biar nilai X-nya nggak 0 gitu. Nah, terus dia ada dua jenis. Jika alfanya didefinisikan, dia namanya leaky relu. Tapi kalau tidak didefinisikan, maka namanya randomized leaky relu. Nah, selanjutnya adalah parametric relu. Nah, parametric relu itu sama kayak leaky relu. Nah, bedanya dia pakai koefisien. Kalau tadi leaky relu dia A-nya itu dijadikan konstan, kayak 0,02, 0,02Y, 0,03Y. Nah, kalau di sini dia pakai variabel, jadi bukan pakai konstan. Jadi kita bisa edit, kita bisa atur berapa nilai alfanya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Oscar. Oke, terima kasih Mas Anton. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai eksponensial linear. Nah, relu ini merupakan perbaikan dari relu. Dan yang membedakan relu dengan relu ini adalah relu itu dapat menghasilkan nilai negatif, sedangkan relu itu tidak. Nah, berikut kalau bisa dilihat dari slide, di sini tuh ada rumus untuk menghitung nilai relu. Nah, relu ini terdapat parameter alfa, di mana nilainya itu biasanya 0,1 sampai dengan 0,3. Nah, dari persamaan yang ada di slide, bisa dijelasin kalau nilai relu itu apabila nilai X-nya lebih dari 0, maka nilai relu itu adalah X-nya itu sendiri. Sedangkan kalau nilai X-nya itu di bawah 0, maka rumus perhitungannya adalah alfa yang dikalikan dengan hasil pengurangan dari eksponensial pangkat X dikurangin 1. Nah, keuntungan yang didapat kalau kita menerapkan relu ini. Yang pertama itu kita bisa menghindari dying relu karena kita menghindari nilai 0. Selain itu, karena relu itu menghasilkan nilai yang negatif, jadi network ini bisa ngurangin bias sama weight ke arah yang lebih benar sehingga menghindari lagi dying relu ini. Nah, tapi adapun kekurangan dari relu ini, dia itu yang pertama komputasinya mahal. Dan yang kedua itu dia bisa terjadinya exploding gradient problem. Di mana exploding gradient problem ini merupakan masalah yang kalau nilai weight-nya itu kebesaran. Nah, ini contoh dari grafnya. Oke, selanjutnya itu ada scale eksponensial linear yang bisa disebut SELU. SELU ini sebenarnya mirip banget dengan ELU, tapi yang membedakan itu di sini tuh ada tambahan parameter. Biasanya disebut scale atau lambda. Bisa dilihat di slide rumusnya sama persis kayak ELU, cuman yang membedakan itu dia dikalikan dengan lambda. Selain itu yang ngebedain juga nilai dari alfanya itu sendiri. Nah, kalau di ELU tadi itu biasanya nilainya 0,1 sampai 0,3, kalau di SELU ini biasanya pakai 1,67. Dan lambda sendiri itu 1,05. Nah, keuntungan kita kalau nerapin SELU ini, yang pertama itu nggak mungkin lagi terjadi exploding gradient sama vanishing gradient. Jadi kalau kita menerapkan SELU ini udah pastilah nggak akan terjadi ini. Nah, kedua
Itu karena di scale X di selalu ini ada yang namanya internal normalization. Jadi selalu ini akan lebih cepat mencapai convergence. Nah, konsep dari selalu ini karena ini metodenya masih baru-baru ya, jadi kemungkinan ada update lagi lah ke depannya. Jadi ini masih dalam proses pengembangan lah istilahnya. Itu. Nah, kemudian ada concatenated ReLU. Nah, ReLU yang ini itu dia itu memiliki dua output, yang satu positif dan satu negatif. Dan kedua output ini kalau digabungin dia akan menjadi satu nilainya. Nah, contoh output positif itu yang seperti kayak di slide, yaitu X, 0. Nah, kalau negatif itu sebaliknya, nolnya duluan, kemudian baru X. Nah, output dari concat ReLU ini juga unik. Dia itu ngasilin dua output, dan biasanya dalam array 2 dimensi. Bisa dilihat di slide rumus dari concat ReLU-nya. Yaitu dia bentuknya seperti array, ada ReLU H yang nilai positif sama ReLU min H yang negatif. Nah, sekarang contoh pengaplikasian ReLU akan dibawakan oleh teman saya lagi. Iya, terima kasih Oscar. Kalau pengaplikasian ReLU banyak dipakai untuk klasifikasi dan banyak digambar. Untuk pengaplikasiannya sendiri banyak dan luas dipakai di saat ini. Nah, contohnya kita ada 3 data. Yang pertama, identifikasi jenis tumbuhan berdasarkan jenis daun. Jadi di sini kalau dari jurnalnya, dia ada beberapa gambar jenis daun dan dia bisa membedakan ini tumbuhan jenis apa gitu. Terus yang kedua, ada klasifikasi ekspresi wajah menggunakan CNN. Nah, ini masih dengan gambar inputnya. Nah, terus outputnya berupa ini orang lagi ekspresinya apa gitu. Terus yang ketiga, pengenalan sampah organik dan organik. Nah, ini juga dari foto. Jadi emang kebanyakan ReLU dipakai untuk klasifikasi dan inputnya biasanya gambar. Tapi juga menutup kemungkinan untuk yang bukan gambar gitu, kayak data-data string itu juga bisa. Oke, selanjutnya demo dilanjutkan Mas Satrio. Ya, terima kasih Mas Anon. Jadi untuk kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari demonya, bukan demo langsung tapi hasilnya saja. Untuk percobaan kali ini itu dicoba dengan mengenerate sebuah dataset di mana itu ada nilai X1 dan X2-nya, di mana itu direpresentasikan menjadi sumbu X dan sumbu Y, dan di mana tiap datanya memiliki sebuah label 1 atau 0, bisa dilihat pada gambar yang di atas itu. Jadi bentuk datanya radial ya, bentuk datanya radial di mana dibagi menjadi kelas merah dan kelas hijau. Panjang datanya itu ada 50 entry. Untuk membuat modelnya sendiri, kami menggunakan TensorFlow, di mana di situ kami eksplisit menyebutkan activation function apa yang mau dipakai, terus jumlah neuronnya berapa, epochnya berapa. Di sini juga ditaruh proses time untuk melihat berapa lama sekiranya waktu yang dibutuhkan untuk compile dan fitting modelnya. Bisa lanjut? Ya, jadi untuk percobaan yang pertama itu kami mencoba menggunakan linear activation function. Di sini
kami mencoba 2 kali. Yang pertama adalah ketika menggunakan 8 neuron dalam hidden layer, dan yang kedua adalah 256 neuron dalam hidden layer. Dua-duanya dilakukan dalam 200 epoch. Di sini bisa dilihat bahwa dalam linear activation function ini tidak bisa menghasilkan klasifikasi yang sesuai yang kita inginkan ya. Karena hasilnya juga tidak sesuai dengan data, apa ya, label kelasnya tidak sesuai dengan pembagian yang dihasilkan gitu. Selanjutnya kita pakai ReLU activation function ini. Jadi yang pertama kita pakai 8 neuron dalam hidden layer juga. Yang kedua kita pakai 256 neuron dalam hidden layer. Di sini dua-duanya dilakukan dalam 200 epoch. Bisa kita lihat di decision boundary-nya itu kita bisa melihat bahwa yang di 256 ini sudah cukup memenuhi labelnya. Hanya saja yang 8 neuron masih belum. Ini mungkin ibaratnya kalau misalnya neuron sedikit nanti diperlukan epoch lebih banyak. Tapi karena datanya juga tidak terlalu besar, proses time-nya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan yang tadi linear function, tapi di yang ReLU ini kita bisa mendapatkan modelnya. Bisa di next. Ini perbandingan dengan fungsi lain. Yang kiri atas itu adalah percobaan dengan Tanha, di mana itu juga belum bisa mendapatkan model klasifikasi yang memuaskan. Di sebelah kanan atas bisa dilihat menggunakan sigmoid. Semuanya ini menggunakan 256 neuron untuk hidden layer-nya dan 200 epoch. Belum bisa menghasilkan pembagian kelas yang kita inginkan juga. Yang di bawah kita menggunakan Liqui-ReLU itu bisa menghasilkan kelas yang model yang kita inginkan. Bisa dilanjut lagi. Nah, ini yang lain ada contoh dari varian ReLU lainnya. Hanya saja kebetulan kami belum bisa mendapatkan bagaimana caranya mereplikasi kondisi Dayang ReLU. Jadi dicoba langsung aja, nggak mencontohkan kondisi Dayang ReLU. Yang atas kiri itu adalah menggunakan SeLU. Parameternya juga masih sama, 256 neuron dalam hidden layer dan 200 epoch. Yang kanan atas menggunakan Liqui-ReLU, ini sama ya, Liqui-ReLU. Yang bawah menggunakan ELU biasa. Hanya saja yang menggunakan ELU ini belum bisa mendapatkan model yang diinginkan pada epoch 200. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.